Saya ingin mengulangkan kembali apa itu beasiswa yang dilakukan oleh pemerintahan Brunei. Mari kita mengenal kembali beasiswa pemerintahan Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ini ada 4 university yang dibukakan beasiswa buat kita semua. Ini kesempatan yang sangat baik buat adik-adik, buat kakak-kakak yang ingin melanjutkan degree ataupun sarjana 1 ataupun master, yaitu sarjana 2. Bahkan ada kampus yang dikhususkan untuk beasiswa doktor ataupun S3. Dan ada kampus yang ditetapkan itu khusus S1 ataupun S2. Dan sebagian kampus itu memang mayoritasnya itu degree, yaitu sarjana 1. Namun selanjutnya beasiswa Brunei Darussalam ini sudah resmi dibuka pada tanggal 12 Desember lalu kalau nggak salah. Dan bakal di closing 17 Februari. Jadi ada masa ataupun ada waktu buat kita semua untuk mengenal ataupun untuk mendaftarkan diri itu sekitaran 2 bulan kurang lebih. Nah, beasiswa Brunei Darussalam tahun 2022 hingga 2023 itu agak ada perbedaan dengan beasiswa tahun lalu. Tahun lalu itu cuma ada S1, S2, dan S3. Tapi tahun ini ada dibuka dengan program diploma di beberapa university di Brunei Darussalam. Mayoritas Brunei Darussalam itu mempunyai 4 university yang sangat besar. Yang pertama ialah UBD, University Brunei Darussalam. Terus yang kedua UNISA, University Sultan Syarif Ali. Terus ada UTB dan ada Kupu SB. Itu ada 4 university di Brunei Darussalam dibuka beasiswa. Namun selanjutnya itu jenis-jenis beasiswa di Brunei Darussalam itu berbeda-beda, tidak disamakan semua. Mungkin kalau di negara-negara yang lain itu ada kesamaan. Namun di Brunei ini ada perbedaan ataupun perbezaan di antara beberapa university yang bakal kita kupas pada hari ini. Salah satunya ialah UBD, University Brunei Darussalam. University ini dikhususkan saja beasiswa dari kampus ataupun tertuju kepada PSD, yaitu S3. UBD merupakan salah satu university yang pertama di Brunei Darussalam. Tujuan daripada UBD inilah untuk mendukung mahasiswa nasional. Nah, kalau university yang lain itu mungkin terkhusus kepada student internasional. Tapi kalau UBD ini dia membuka peluang terhadap mahasiswa lokal ataupun seperti kita sekarang ini. Yang ingin melanjutkan studi di PSD ataupun melakukan penelitian di University Brunei Darussalam, beasiswa ini adalah beasiswa yang full yang diadakan dari fakultas ataupun dari fakulti UBD. Itu sudah ada, nanti ada tahap-tahapnya, itu ada yang beasiswa full, ada setengah, dan bahkan nanti ada yang beasiswa semester saja. Nanti ada beasiswa free asrama saja. Itu berbeda-beda yang dilakukan oleh UBD. Namun UBD ini dia tidak dikhususkan terhadap beberapa negara, tapi semua negara boleh mendaftar beasiswa dari UBD ini. Mungkin UBD berbeda dengan university yang lainnya. Namun yang kedua itu beasiswa dari pemerintahan. Mungkin ini yang kita cari. Ataupun sering disebut dengan BDDS. Brunei Darussalam Government Scholarship. Ini merupakan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Brunei Darussalam untuk mahasiswa internasional di jenjang diploma. Dulu diploma ini tidak ada.
cuma terkhusus kepada sarjana 1 dan sarjana 2 ataupun degree dan master. Dan beasiswa ini itu memang full, tidak ada yang seperti UBD tadi. Semua perlengkapan, semua kebutuhan dan semua ditanggung oleh pemerintahan Brunei Darussalam. Dan Brunei Darussalam juga tidak menerima, tidak ada beasiswa dari Indonesia. Nah, dari 5 kampus itu seperti UBD, Kupu SB, Unisa, UTB, dan Kupu SB. Politeknik juga termasuk nih, mungkin lupa saya buat. Nah, program yang ditawarkan ataupun kualifikasi masuk dalam informasi lebih lanjut tersedia di situs web di sini. Mungkin teman-teman boleh sharing ataupun boleh melihat di website di bawah ini, yaitu di UBD, terus ada Kolek University Perguruan Ugama Seri Begawan. Kalau UBD ini adalah university yang umum, di mana ada fakulti-fakulti yang selain daripada agama. Sedangkan Kolek University Perguruan Ugama Seri Begawan ini, Kupu SB ini adalah terkhusus kepada bidang agama. Sedangkan Unisa yang ketiga ialah Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Ini pun lebih kepada agamanya, tidak terlalu umum. Dan University UTB, University Teknologi Brunei, ini mungkin juga kepada teknologi jelas. Yang terakhir itu PB ataupun Politeknik Brunei. Politeknik Brunei juga sudah 2 tahun membuka peluang untuk beasiswa untuk student internasional di Brunei Darussalam. Nah, bagaimana cara kita untuk mengapply ataupun untuk mendaftar ataupun apa syarat-syarat yang selama ini kakak-kakak yang sudah lulus yang dilakukan di Brunei Darussalam yang ingin kita ketahui? Sebetulnya itu tidak ada yang lebih dari mereka dan tidak ada kurang juga dari kita. Mereka melakukan hal yang sama seperti kita melakukan sekarang ini, yaitu melakukan persyaratan beasiswa Brunei Darussalam 2022 hingga 2023. Mungkin kakak-kakak yang sudah lewat dulu itu mereka juga melakukan hal yang sama seperti kita lakukan hari ini. Yang pertama kali itu medikal, kesehatan. Pelamar dinyatakan sehat oleh dokter ataupun rumah sakit yang terdaftar sebelum keberangkatan ke Brunei Darussalam. Itu yang mesti menjadi suatu syarat penerima beasiswa ataupun pendaftar beasiswa. Namun yang kedua ya usia. Untuk adik-adik yang ingin mengambil diploma ataupun S1 degree itu diusahakan umurnya itu 18 hingga 25. Kalau yang di 17 sabar-sabar dulu, yang sudah lewat 26 itu tidak ada kemungkinan untuk kakak-kakak semua untuk lewat. Dan sedangkan yang master yaitu S2 itu maksimal umurnya itu 35 yang tertuju pada tanggal 31 Juli 2020. Dan selanjutnya itu wilayah juga menjadi satu syarat bagi kita pendaftar beasiswa. Beasiswa yang diadakan oleh pemerintah Brunei Darussalam itu tidak berlaku bagi penduduk tetap ataupun pribumi. Yang selanjutnya itu yang keempat abdi. Setelah kita sudah lewat dan setelah selesai menjadi mahasiswa beasiswa di sini itu memang ini baru juga nih menjadi satu syarat yang baru. Terus peluang penerima beasiswa tidak diperbolehkan mendapat beasiswa dari pihak yang lain. Ini mungkin paham juga. Untuk bahasa, syarat yang perlu kita utamakan ialah berbahasa Inggris. Setidaknya itu kita
bisa berbahasa Inggris ataupun mampu. Itu menjadi pokok utama ataupun syarat untuk beasiswa di Brunei Darussalam. Yang selanjutnya itu rekomendasi telah mendapat nominasi ataupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ataupun setempat, yaitu misalnya kita dari Jakarta ataupun dari berbagai daerah itu, kalau bisa yang daerah pusat yang tertuju misalnya menjadi ibu kota provinsi. Ini rekomendasi ini sangat berpengaruh, apalagi kalau bisa dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi tidak semua rekom itu yang berpengaruh gitu. Jadi kita mencari rekom itu juga dari orang-orang yang ada bernuansa dengan pendidikan kalau bisa. Yang selanjutnya itu pekerjaan itu tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan. Itu syarat. Nah, selanjutnya itu apa yang perlu kita persiapkan dari sekarang? Apa itu dokumen dan sejenisnya? Yang sangat dibutuhkan ialah formulir pendaftar, mungkin bisa diperboleh di download yang sudah ada. Jangan sampai ketika kita mengisi formulir itu dengan menulis tangan, akan tetapi ketika kita download, ketika kita masuk ke web ataupun website beasiswa itu ada dua nanti dia. Yang pertama ada yang PDF, yang kedua itu ada yang model dokumen. Itu jangan yang PDF kita tulis tangan, tapi kita ambil yang dokumen, kita ketik ulang. Yang selanjutnya itu yang kedua adalah salinan resmi ijazah ataupun surat SKHU. Kalau saya dulu itu SKHU ataupun surat keterangan lulus sementara dan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Itu mesti diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan nanti emang ada beberapa fakulti itu yang menjadi pokok yang selanjutnya itu yang ketiga itu paspor itu ukuran paspor itu mungkin sudah paham. Yang keempat itu melampirkan security clearance statement dari Kepolisian Negara Asal Kelamaan. Ini SKCK. SKCK ini sangat berpengaruh, jangan disepelekan. Apakah ini perlu diterjemahkan? Nah, itu menjadi pertanyaan juga nanti buat kita. Yang selanjutnya itu statement of person. Yang selanjutnya itu lagi yang ketujuh, formulir pendaftaran harus dilengkapi dan disetujui ataupun di-endorse oleh Kementerian Luar Negeri. Ini mungkin yang perlu diperhatikan. Karena kalau beasiswa ini memang lebih ke dokumen yang mereka lihat. Jangan ada sampai manipulasi. Yang selanjutnya itu kopi resmi akta kelahiran dan paspor mesti ada. Yang selanjutnya itu salinan sertifikat tes bahasa Inggris atau TOEFL ataupun yang selanjutnya yang dua yang terakhir itu mesti ada surat rekomendasi dari dua orang pemberi rekom. Ini mungkin bisa kita tertuju kepada orang-orang yang biasa, seperti kita pernah ikut organisasi, itu mungkin bisa kita minta rekomendasi, dan dari orang yang di sekitar kita. Yang ke-10 ini juga diperhatikan juga oleh orang ketika melihat berkas kita, yaitu sertifikat prestasi. Itu sudah ada satu ataupun dua sertifikat nasional. Itu sangat berpengaruh. Kalau bisa diusahakan itu kita mempunyai sertifikat nasional, paling tidak satu. Dan langkah-langkah pendaftaran itu untuk formulir bisa diambil di website ini. Itu tolong dibaca dengan sedetil-detilnya ketika ingin mengisi formulirnya. Dan yang kedua itu simpan semua pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa
diselanjutkan gitu. Yang ketiga itu yang sudah diunduh tadi ataupun di-download itu coba dibaca dari awal lagi, memang mesti ditelitikan dari pertama download. Yang selanjutnya itu ini masih yang selanjutnya. Untuk selanjutnya tuh bisa lihat dari ini mungkin yang disediakan. Oke, nggak perlu ini. Nah, bagi orang yang sudah lulus beasiswa di Brunei Darussalam itu, dia bakal mendapat fasilitas beasiswa seperti uang tiket pesawat pulang pergi itu mungkin dengan Royal Brunei. Yang kedua, mereka dapat uang karantina selama 14 hari. Terus mereka dapat uang tes swab. Ini kalau kita jumlahkan uang tes swab ini sekitaran 3 juta uang kita. Sedangkan karantina ini 11 juta 14 hari. Nah, yang keempat, dapat uang saku bulanan yaitu 500 BND, dolar BND. Selanjutnya itu mendapat uang makan bulanan 150 dolar BND. Terus mendapat uang buku tahunan 600 BND. Terus mendapat penginapan ataupun asrama ataupun hostel dan asuransi sepanjang kuliah. Dan dapat uang bagasi ketika kita melakukan berangkat kemari itu 200 dolar BND. Itu untuk yang di bawah ASEAN, Asia Tenggara dan Asia lainnya. Yang sedangkan yang di luar ASEAN itu mendapatkan 500 BND. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan. Oke, itu dia materi yang keren banget. Terima kasih sebelumnya buat Kak Iqbal atas materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk bisa raise hand ya. Oke, ini yang paling atas ada Kak Asri Ain. Boleh nih. Halo Kak Asri. Halo Kak. Halo, gimana sehat? Halo Kak Iqbal, makasih atas informasinya. Kak, saya ingin bertanya mengenai lebih ke yang pertama itu tentang persyaratannya. Kan di dalam formulir pendaftarannya itu ada kayak personal information, terus ada juga kayak ini Kak, kayak tujuan belajar kayak gitu, tujuan studi kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau dari Kakak ada nggak sih tips and triknya untuk mengisi formulirnya itu sendiri, khususnya untuk bagian yang kayak esainya itu loh Kak, gitu. Terus yang kedua, gimana sih pengalaman Kakak selama mengikuti seleksi beasiswa ini? Itu aja sih Kak. Kasih banyak Kak. Oke, Kak Iqbal mungkin bisa langsung dijawab. Tadi putus jaringan, coba diulang. Kak Asri, tadi kayaknya pertanyaannya tentang tips-tips buat ngisi formulirnya sama dari pengalaman Kakak sendiri pas ikut seleksi. Di personal, pertanyaan personal itu lah. Nah, memang nanti ada pertanyaan ketika kita mengisi formulir itu tentang pertanyaan personal ya. Tadi pertanyaannya, ngapain sih belajar ataupun mengikuti beasiswa ini? Itu kan yang kakak tadi masuk. Iya gitu Kak. Nah, itu kalau itu pertanyaan sih kembali pada kita gitu.
Kalau yang sudah kami sharing-sharing itu rata-rata itu mereka menjawab dengan menambah wawasan gitu. Terus ingin melihat sejauh mana ketika kita pergi ke luar negeri itu melanjutkan studi baik yang degree ataupun yang master gitu. Ingin melihat perbedaan dan melanjutkan dengan sebaik mungkin gitu. Kalau pengalaman yang kami lakukan dulu itu ya seperti kakak-kakak ini juga kami berusaha gimana ada webinar kami ikut. Semakin banyak webinar yang kami ikut, semakin banyak pengetahuan yang kami dapat. Misalnya sekarang ada webinar sana, dapat satu. Ketika ada webinar hari ini, dapat satu. Jadi kalau kita gabungkan berapa webinar itu sudah 10 yang kita dapat. Gitu. Nah, kalau kita tanya dari kakak-kakak yang sudah lulus beasiswa itu, rata-rata mereka bakal menjawab begitu juga. Mereka yang punya satu semangat. Gitu. Dan yang kami doktrin dalam kepala kami dulu itu, aku bisa, aku lewat. Gitu. Jangan mendengar apa yang yang orang di luar itu berkata gitu. Jangan kita ambil beasiswa itu, apalagi di Brunei, karena 20 kuota untuk seluruh negeri. Berapa jumlah negara di dunia ini? Cuma 20 kuota yang diberikan. Dan itu bukan terhadap kita student Indonesia, tapi alhamdulillah setiap tahun itu kita berhasil sekitaran 4 orang, 7 orang itu masuk orang Indonesia. Mungkin dari kakak-kakak ini termasuk orang, kadang 20 orang itu kita semua nanti. Jadi jangan pernah mendengar ocehan orang itu nggak bakal lewat gitu. Tetap percaya diri. Aku bisa, pasti aku lewat. Nggak lewat tahun ini, lewat tahun depan. Jangan dipatahkan semangat oleh orang-orang yang bodoh yang memikirkan begitu. Namun ketika beasiswa tidak lewat, jangan ada rencana nggak sekolah juga. Itu berarti gimana ya? Berarti kita masih sanggup untuk melanjutkan studi kita tanpa beasiswa. Namun alangkah apa yang tidak dibolehkan apabila kita lewat gitu. Tapi saya yakin tahun ini ada sekitar 6 orang Indonesia yang bakal lewat beasiswa. Karena saya lihat itu grup yang diadakan oleh PPI itu sudah 7.000 peserta di situ. Kurang lebih ya saya lihat itu. Berarti memang banyak TK-TK Indonesia itu ingin melanjutkan studi. Yang mereka ingin berusaha dengan sebaik mungkin. Dan ini pun audiensi hari ini lumayan bagus gitu. Nah itu saja sih Kak, kalau pengalaman ataupun kalau kita tanya apa yang kakak-kakak yang sudah lewat di Brunei sekarang itu yang mereka doktrin dalam kepala mereka itu. Oke, berarti gitu ya jawabannya Kak Asri. Tetap semangat, percaya diri, cari info sebanyak-banyaknya. Gimana nih Kak Asri, udah puas sama jawabannya? Oke, ya mungkin kita move ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Via Handayani, boleh on mic, on cam, silakan. Maaf Kak, sebelumnya nggak bisa on cam, jaringan nge-lag Kak. Oke, ya. Silakan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih buat Kak Iqbal juga dan moderator karena pemaparannya sangat jelas. Di sini saya ingin bertanya Kak, kan nanti tuh saya ini Kak mau ngambil jurusan agama, ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah itu apakah jika kita itu ingin mengambil jurusan agama harus melampirkan kayak sertifikat TOEFL gitu juga Kak? Karena kan mungkin sedengar saya pernah mendengar kalau misalnya bahasa pengantarnya tuh bahasa Arab seperti itu Kak. Soalnya saya juga sekarang ini masih belum ada persiapan buat TOEFL atau IELTS seperti itu. Kemudian wawancaranya itu Kak, jika ada wawancara, apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab? Seperti itu Kak.
Nah, Terima kasih, Kak. kalau oke. Terima kasih Kak Via Handayani Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, kalau untuk pertanyaan itu sih mesti Kak. Ketika kita diwawancarai itu, kita itu dilihat bahasa pengantar jurusan kita Kak. Di Brunei ini nggak ada tes tulis, itu nggak ada Kak. Cuman tes seleksi berkas. Kalau berkas kita bagus, itu kita dapat interview nanti. Ketika kita diinterview oleh pihak muafat, kalau kita bilang kalau kita di sana bidang beasiswa, kalau di sini disebut dengan muafat, itu bakal diinterview kurang lebih dengan bahasa Arab, Inggris dan Melayu setidaknya boleh sedikit gitu. Nah, kalau memang jurusannya itu menjerumus ke agama seperti Kak Afia Handayani menyatakan tadi, ya mungkin bisa jadi itu dengan bahasa Arab, Kak. Gitu. Halo. Jadi kemungkinan pakai bahasa Arab ya. Kak Afia mungkin bisa lebih dipersiapkan. Gimana jawabannya? Cukup? Udah cukup Kak Afia? Ya, mungkin cukup ya. Kita move ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Kak Yohan Fadia. Boleh unmic, on cam. Oke, terima kasih. Mohon maaf belum bisa on cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya ingin bertanya terkait beasiswa S2 Brunei Darussalam. Apakah ada syarat minimal IPK untuk tembus ke sana, dan apakah wajib menyertakan sertifikat tes internasional seperti tes TOEFL atau IELTS? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Itu langsung saya jawab, moderator. Karena saya lihat ini banyak yang resen biar cepat. Ya, gitu. iya, silahkan Kak. Mungkin itu syarat Kak. Yang namanya syarat itu tak boleh kita sampingkan. Jadi mesti. Oke, jawabannya harus ya salah satu persyaratan. Lanjut ke Kak Maya. Tunggu. Kalau untuk IPK itu ya kalau memang sudah di 3,5 di bawah mungkin itu udah agak kewalahan juga sih. Tapi ya nggak bisa kita usahakan lagi pun untuk mendapat IPK yang 3,5 di atas itu, mungkin karena kita udah penghujung gitu. Jadi ya tetap semangat, jangan putus asa sekarang, tetap apply gitu. Tapi ya oke, tetap apply. Mana tahu nanti orang ini agak rabun mata nanti sedikit. Oke, selanjutnya. Semangat ya tadi yang nanya. Lanjut Kak Maya. Boleh on mic, on cam. Halo Kak Maya. Halo. Oke, silakan Kak pertanyaan. Iya, makasih Kak. Kalau yang buat S1 itu kan tadi diwajibin TOEFL kan ya Kak? Kira-kira kalau TOEFL yang ITP itu bisa nggak ya Kak? Atau harus yang TOEFL IBT gitu? Terima kasih. Gimana Kak? Coba ulang. Kalau yang TOEFL itu harus ITP atau harus IBT? Maksudnya boleh ITP atau harus IBT gitu? Itu bagus sih pertanyaannya. Karena itu tergantung university sih. Karena tergantung university itu. Nanti kan memang ada diterapkan gitu, apa pakai ini, apa pakai itu. Tapi pakai yang internasional aja dulu, yang memang semua orang pakai itu. Itu aja Kak Maya. Itu kalau itu saya pun pakai apa ya?
Itu tergantung university, Kak. Coba rujuk kembali nanti waktu download ataupun unduh formulirnya itu mungkin ada diterapkan di situ, Kak. Oke. Lanjut. Oke, lanjut ke Kak Ratna Aprilia. Boleh, unmic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak moderator yang sudah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, dalam mengenal beasiswa pemerintah Brunei Darussalam, pasti kan kakak itu memiliki tantangan-tantangan untuk mencapai keberhasilan ataupun mencapai kesuksesan. Jadi yang ingin saya pertanyakan itu, bagaimana agar diri kita itu tetap optimis dan termotivasi untuk meraih suatu kesuksesan itu sendiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diajak saya untuk berpidato nih, untuk berbicara banyak. Kalau siapa tadi, Kak Ratna Aprila, yang perlu kita lakukan sekarang itu untuk tetap optimis itu jangan pernah mendengarkan bisikan tetangga, Kak. Terkadang orang menjatuhkan ketika kita ada tekad untuk melakukan ataupun untuk mendaftar beasiswa, mereka sering bilang, alah nggak bakal lewat, alah nggak bakal ini, nggak bakal itu. Mereka nggak bakal menyatakan nggak bakal ini, nggak bakal itu. Mereka senang kehidupan dengan biaya orang tuanya itu. Tapi bagi kita yang mengejar impian kita itu tidak mengenal bisikan orang itu. Doktrin dalam kepala kita bahwasanya aku melakukan ini untuk pendidikan aku. Jadi jangan pernah kita hidup itu dalam pikiran orang, tapi hiduplah kita dengan pikiran kita sendiri. Itu saja, Kak, kurang lebihnya. Jadi jangan terlalu cepat putus asa ataupun jangan terlalu alah ini alah itu, jangan. Tapi lakukan apa yang perlu kita lakukan sekarang. Oh, ini masa tahap download ataupun lagi masa unduh formulir pendaftaran, lakukan itu. Oh, ini udah masuk ke dalam tahap-tahap syarat-syaratnya, lakukan itu. Itu, Kak. Oke, gitu ya Kak Ratna, semangat terus. Kita lanjut ke Kak Nur Muhammad, boleh silakan. Baik, terima kasih Kak Moderator atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, Kak. Jadi jika kita sudah menempuh S1 di Indonesia dan mungkin sudah lulus, lalu ingin mendaftar beasiswa PDGS S1, apakah boleh ya, Kak, dan bisa? Lalu jika bisa, apakah pengalaman ketika S1 seperti prestasi ataupun organisasi bisa dimasukkan ke dalam seleksi-seleksi di BDGS? Terima kasih. Lebih tepatnya itu double beasiswa ataupun kita pernah mendapatkan beasiswa dulu, Kak? Kak Nur Muhammad Syahid, yang tadi itu double beasiswa ataupun kita pernah mendapat beasiswa? Ya, jadi mungkin ketika kita sudah lulus S1 di Indonesia, lalu ingin mendaftar lagi S1 lewat beasiswa BDGS. Oh, yang S1 dulu tuh bukan beasiswa. Oke. Itu boleh, Kak, tidak jadi satu masalah. Misalnya kita sekarang lagi belajar di university di Indonesia, misalnya di UI.
Universitas Indonesia. Kita masih semester 4 di situ dan kita sekarang ingin mengapply beasiswa di Brunei Darussalam. Itu bisa Kak, tidak jadi satu masalah gitu. Lanjut. Oke, semoga menjawab ya Kak Nur Muhammad. Lanjut ke Kak Rini Hayu Lestari, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas penjelasannya yang tadi dijelaskan. Cuma penjelasan tentang S3 di UBD, saya tertarik dengan PSD Midwifery. Itu tadi belum dijelaskan proses untuk kalau mau apply beasiswa di sana Kak, untuk PhD. Terima kasih Kak. Oke, ini Hayu di UBD. Itu UBD itu agak beda dengan university yang lainnya. Kalau UBD itu beasiswa yang dikeluarkan oleh gitu. Jadi mereka itu tidak mengenal di internasional, student internasional ataupun lokal, sama saja mereka membuka peluang S3 yang lebih. Dan beasiswa cara sama seperti yang kita lakukan hari ini, tidak ada itu semua yang ada pertanyaan ada nanti full itu. Kalau full VVIP itu dan apabila ada keluarga itu ditanggung semua. Tapi kalau yang university lain tidak di UBD ini, dan nanti ada beasiswa full, hanya ada uang saku, uang, dan selanjutnya itu ada uang sekolah, tidak ada uang saku, dan turun-menurun hingga. Nah, untuk ini juga Kak, tidak ada bedanya. Mungkin kita tampilkan yang kita syaratkan. Maaf, sepertinya putus-putus ya. Halo. Halo. Ya. Dapat ditinggal dengan jelas. Halo. Iya, halo Kak. Nah, saya bicara tadi masih bisa ditangkap ataupun saya ulang lagi? Saya tadi masih bisa, cuma akhir-akhir kayak putus-putus gitu. Dilanjut. Berarti lanjut dengan pertanyaan tadi ya? Ya. Nah, dan kalau untuk syarat daftar di itu. Namun kalau nanti itu ada yang namanya itu diminta dengan proposal research ataupun proposal research, kita itu harus buat satu penelitian sebagai syarat mendaftar di PSD itu. Itu saja perbedaannya Kak. Oke, semoga menjawab. Kita lanjut ya. Karena ada perbedaan waktu di Indonesia dan Brunei, jadi
sesi pertanyaan tinggal 2 lagi. Kak Imam Najmuddin boleh? Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya moderator, Abang Iqbal, mohon izin. Mungkin langsung saja. Pertama, pertanyaannya adalah untuk calon mahasiswa yang ingin mengambil lintas program, itu bagaimana Kak? Mohon dijelaskan. Apakah peluangnya sama dengan yang lain yang memang dia linear dengan jurusan S1-nya? Saya kan mau lanjut ke S2 nih. Nah, kalau misalkan mau lintas program, itu seberapa kuat peluangnya? Yang kedua, terakhir adalah untuk yang misalkan sudah berkeluarga nih, misalkan, tapi punya keinginan yang tinggi tentunya dan serius untuk kuliah di luar negeri, itu bagaimana Kak kira-kira tipsnya gitu? Maksudnya dalam arti boleh bawa keluarga atau ya kita sendiri aja ke sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Imam Najmuddin. Ini kayaknya pernah nge-DM saya nih. Untuk yang pertama itu, pertanyaan yang pertama itu, apabila kita sudah berkeluarga dan dapat beasiswa, apakah boleh kita membawa keluarga? Boleh, tapi yang beasiswa pemerintahan dari Brunei itu tidak memberi fasilitas terhadap keluarga kita. Namun fasilitas dikasih, tapi tidak ada tanggungan untuk dari pemerintahan untuk menanggung istri dan anak-anak kita. Tapi kalau yang UBD tadi itu ditanggung sampai anak, itu perbedaannya. Nah, yang selanjutnya itu lintang program. Itu saya juga itu. Saya S1 itu sarjana ekonomi, ketika master saya ambil hukum. Gitu. Itu berarti orang tuh lihat lagi, oh berarti ini student ini ada rencana untuk belajar yang lainnya lagi gitu, bukan melanjut apa yang sudah ada. Itu saja Kak. Selanjut. Oke, ke pertanyaan terakhir mungkin Kak Heri Haryadi, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Kak, kan kemarin saya pernah baca persyaratannya tuh kayak tes TOEFL dan IELTS. Ya. Kalau misalnya saya mau ngambil jurusannya syariah misalnya di Unisa kan berbahasa Arab tuh. Kalau misalnya pakai sertifikat TOEFL yang bahasa Arab, apakah bisa? Terus pertanyaan yang kedua, rekomendasi ini tuh ke Kemenag gitu, seperti ke Kemenag, seperti ke pimpinan-pimpinan pondok, apakah boleh atau tidak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang bahasa Arab ataupun sertifikat ataupun TOEFL itu kayaknya itu belum ada titik temu, karena dari kakak-kakak kita itu juga yang ambil misalnya yang agama itu mereka menggunakan sertifikat bahasa Arab gitu, tapi lewat karena di sini tidak gimana, kalau kita bilang tidak boleh, tapi ada contoh yang sudah lewat gitu. Kita bilang boleh, ada contoh juga yang nggak lewat. Nah, berarti kalau bisa sediakan dua-duanya terus. Dan yang kedua tadi, apa tadi pertanyaan yang kedua? Yang kedua itu tadi surat rekomendasi dari kepala pondok ya, kalau nggak salah. Untuk rekomendasi rekom dari pimpinan pondok ataupun ponpes di Indonesia, mungkin itu yang rekom yang kedua tadi. Tapi yang rekom pertama tadi mesti yang apa nih? Yang tunggu gagal fokus. Tadi kan ada dua rekom yang saya syaratkan. Ini boleh dilihat. Oh nggak bisa sekali. Ini ya perlu juga nih. Nah, ini kan yang poin 9 ini surat rekomendasi dari dua orang pemberi rekomendasi.
ini tertuju kepada personal ataupun bukan dari orang pemerintahan. Nah, bisa jadi dari seperti pondok pesantren, terus satu organisasi. Utamakan organisasi di sini itu organisasi yang sudah dapat legal dari pemerintahan juga, misalnya NPI, apalagi yang memang resmi dia, jangan organisasi yang kita ada-adakan. Nah, satu lagi rekomendasi yang dari pemerintahan. Mana tadi? Yang dari mana ya rekomendasi tadi? Nah, ada 2 rekomendasi. Itu mesti dari Menteri Pendidikan ataupun dari Dinas Pendidikan ataupun kebudayaan di setempat. Namun yang kedua itu bisa diambil dari pondok pesantren, bisa Kak. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Iqbal untuk materinya, untuk kasih tanya jawabnya. Berhubung waktu ya, mungkin untuk sebelum penutup, Kak Iqbal boleh ngasih closing statement-nya? Boleh. Untuk closing statement yang pertama kali itu, Brunei melihat berkas yang paling utama, itu mereka seleksi berkas yang paling utama. Saya ulang lagi. Kalau berkas kita bagus, itu bakal ada tahap selanjutnya. Jadi tolong teliti dalam pengisian formulir. Gitu. Dan yang selanjutnya itu tetap semangat, jangan mendengar ocehan orang. Itu saja sih closing. Namun karena saya mengisi hari ini, tolong kepada kakak-kakak semua untuk bisa follow Instagram PPI, dan yang belum kurang paham ataupun yang belum paham boleh langsung bergabung di Telegram beasiswa Brunei yang dibuat oleh PPI. Untuk linknya ada di bio Instagram PPI. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dan apabila ada yang tidak memuaskan dari jawaban saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum berakhir nih teman-teman, kita ada dokumentasi dulu. Boleh teman-teman yang lain ayo on cam. Kapan lagi kan foto bareng sama Kak Iqbal, meskipun online sih. Nggak apa-apa buat kenang-kenangan ya kan? Ya, boleh. Jangan lupa nge-tag aja. Siap. Kak Iqbal, maaf mungkin share screen-nya boleh dimatikan terlebih dahulu. Sudah? Masih nampak? Masih. Coba. Oke. Masih. Nggak tahu keluar lagi nih. Saya besarkan ya. Oke. Oke. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Mana yang rambut udah hilang?
Oke, tadi ada salah teknis ya, kepencet keluar. Lanjut ya. Kita ke slide berikutnya. Lanjut, slide keempat. Nah, hilang lagi. Enggak kok. Kirain udah hilang lagi. Oke, udah selesai. Makasih banyak Kak Iqbal untuk waktunya, untuk materinya. Makasih juga buat teman-teman. Semoga lancar, sukses terus, jaga kesehatan. Sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undurkan diri. Di sini sudah maghrib. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.